Mereka ini sudah jalan sejak tahun 2016. Sangat dekat, berhubungan, melahirkan anak yang bernama Galia. Galia. Sore hari ini kami sudah diterima di bahagian pelayanan pengaduan, dan tanda terimanya ini oleh saudara Khairul Anwar. Artinya berkas kami dinyatakan lengkap ya. Bentar bang. Bang. Boleh kamera sini bang? Ya. Oke. Jadi begini, Era ini dia punya Instagram tuh Sierra ya. Sierra apa ya? It's Sierra. Nanti bisa kalian lihat. Dia ini berkenalan dengan salah seorang guru besar, Profesor M, guru besar di salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung. Dan Mr. M ini juga adalah komisaris independen di BUMN terkemuka. Ya. Jadi kami tidak perlu sebut terlalu jauh tentang ini, tapi saudara saudara Prof M dan istrinya sudah datang ke kantor saya. Disaksikan oleh saudara Agus, saudara Adi Bagus, saudara Ziki, saudara Riki, kemudian ada Ibu Ade. Dan saya sudah sampaikan kepada Era. Di situ dia meminta untuk anak tersebut dibiayai oleh dia tanpa melibatkan Era. Bagaimana mungkin Era mau? Karena dia punya istri, punya anak. Ya Era maunya dia ngurus gitu. Dan ketika kita sampaikan bicara tentang biaya ini, maka saya sampaikan kepada Era sangat tersinggung. Dan menurut Era itu adalah penghinaan kepada dia, karena seorang anak harus ditanggung-jawabi dari bayi sampai dia beranjak dewasa. Ya, permintaan Era, kalau bapaknya profesor, idealnya anaknya juga profesor. Saya doktor, saya ingin anak saya di atas saya. Ya profesor, kalau saya nanti masuk kampus profesor. Dia tentu punya cita-cita. Mereka ini sudah jalan sejak tahun 2016. Sangat dekat, berhubungan, melahirkan anak yang bernama Galia. Galia. Di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Dan itu ada datanya. Prof M ini datang mengantar biaya ya ke rumah sakit itu, dan sempat tidur menemani di rumah sakit itu, di kamar. Dia ini cesar. Setelah di cesar, dia datang, dia tidur. Ada fotonya, ada videonya. Kemudian ada juga foto dia lagi tidur dengan Galia. Jadi kalau misalnya saudara Prof M merasa ragu-ragu dengan keberadaan Galia ini, tes DNA aja.
Bersedia kan? Bersedia. Kalau memang terbukti bukan anaknya, bertanggung jawab. Kan ada risikonya. Berarti dia mau fitnah dong. Nah, tapi yang bersangkutan sudah ada di kantor saya, bertemu, tapi kelihatannya saya lihat tidak punya niat baik untuk menyelesaikan ini. Saya sudah ingatkan, Prof, Anda itu punya nama besar. Dia bukan saja sebagai seorang komisaris, bukan saja sebagai seorang profesor atau guru besar, tapi dia juga pun sebagai seorang konsultan politik. Dan kita tahu dia punya jaringan dengan teman-teman. Jadi mereka ini sudah kerap kemana di luar negeri apa semua. Jadi jangan sampai nanti era ini membeludak emosinya. Nggak usahlah sampai gendong-gendong bayi pula urusan ini kan. Malu nanti. Jadi saya minta selesaikanlah ini Prof M agar Anda aman nyaman. Saya masih kasih toleransi nih ke sini. Kalau saya bawa ke polisi atau dia datang ke kampusnya dengan bayi anak itu gimana? Kan rusak moralitas dia. Bisa juga ada sangkaan-sangkaan pasal yang serius Bang, terhadap konfirmasi ini. dong, jadi hubungannya Mbak Era dengan si Profesor M ini apa ya? Menikah atau bagaimana? Lalu anak itu sekarang ada di mana? Nah, coba ngomong. Anaknya ada sama saya. Bedain ya. Kencang-kencang. Anaknya ada sama saya. Menikahnya secara agama saja. Selebihnya saya serahkan ke kuasa hukum saya. Sebenarnya saya juga heran ya, dia datang ke kantor, itu kan bentuk pengakuan dong, bawa istri, terus katanya mau membiayai, cuma teknisnya jangan lewat Era, dia katanya, ya dengan istrinya, gimana mungkin, dia punya anak yang lain juga, terus Era kan namanya bayinya, ya bayar aja lah tiap bulan, kenapa, terus Era, maksudnya itu kasih bulanan gitu kan. Ya nggak mau, saya selesaikan aja biar anak saya urus gitu. Itu selesai, saya selesai gitu. Tahu udah nggak bersama lagi kok gitu. Dan Era ini biar kalian tahu ya, sampai menggadelkan mobil gitu. Hanya untuk biaya hidup gitu. Kita tahu lah. Dia pendapatan BUMN berapa coba? Komisaris. Jangan waktu ya itu kalau seperti Hotman Paris bilang ya kembalikan kehangatan yang aku berikan kepadamu, kan tidak mungkin lagi kan. Jadi jangan zolim lah. Saya bukan kayak pengacara-pengacara yang lain, nanti saya umbar. Saya masih kasih jalan ini. Tapi kalau besok saya berkirim surat ke kampus dan BUMN, nah ini repot urusannya. Nah. Era minta anak itu ditanggung-jawabi sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang sampai kuliah. Ayo kita duduk. Selama ini tidak ada tanggung jawab. Ditanggung-jawabi tapi tidak memadai. Gitu. Gimana itu? Ada harapan misalnya permintaan Begini, contoh sebelum saya jadi kuasa hukum ya. Itu handphone komunikasi sulit, diblokir, kemudian sudah ketemu kok sama istrinya, ngomong bertiga, tapi dijust dia malah disudutkan gitu. Kalau udah ketemu sama istri kita, ya mbok saling sesama perempuan, dia nggak mau merebut, dia mau kok lepas dari suaminya, dari walaupun dia sudah bersama, oke, tapi anak saya tanggung jawabnya bukan saya, kata dia. Kalau dia udahlah nggak ada masalah, tapi anak ini siapa yang harus bertanggung jawab? Dan kemudian dalam persalinan itu kan ada itu ya, bersalin di rumah sakit, penanggung jawab siapa? Itu Mr. M ini. Namanya di situ, ada print out-nya juga, ada semua. Nah, sekarang pertanyaannya dengan dia sebut bertanggung jawab seperti apa? Itu yang dia sampaikan itu bertanggung jawab sampai tamat TK itu.
Anak ini berarti nggak sampai sekolah, nggak sampai kuliah, ya nggak mungkin lah. Kan beban moralnya tinggi juga. Kalau dia mau menikah besok, siapa yang menikahkan? Nggak bisa begitu, gitu loh. Ya, Berarti Mbak Era sendiri udah ketemu sama istrinya si Profesor Erin sendiri udah. Berarti hubungannya sama si istri si Profesor ini baik dong Mbak? Apa nggak ada terjalin komunikasi atau seperti apa? Oh, saya diblokir. Saya nggak dipersulit untuk komunikasi. Yang ngeblokir sejak awal Profesor M atau Mereka berdua. pernikahannya berjalan berapa lama Mbak? Sejak tahun 2018. Tapi anaknya Mbak Era sendiri tahu kalau Profesor M ini ayahnya. Masih baby. Masih Oh, Udah masih berapa bulan? 8 bulan. baru melahirkan Agustus kemarin. Pak, siapa namanya? Kemarin? Baru hari apa ya? Hari Selasa minggu kemarin. Hah? Selasa minggu kemarin ya? Seminggu yang lalu dong berarti. Nah, hari Selasa minggu kemarin. Kelihatannya begitu. Bang, mungkin sorry sedikit mengulang. Mbak Hera sendiri ketika masih ada hubungan sama Prof M ini sendiri, sebelumnya tahu nggak sih dia tuh udah punya istri dan terus akhirnya kan udah punya anak nih dari pernikahan sendiri ya? Dari pernikahan sendiri sebelumnya Mbak Hera sendiri tahu nggak sih? Saya dikasih tahu. Dikasih tahu, tapi Iya, nggak dikasih tahu. tahu sama dia. Komitmennya begitu, dia udah berkeluarga. Berarti sebelumnya nggak tahu ya Mbak ya? Sebelumnya sudah tahu, dikasih tahu. Sudah tahu. Setelah berhubungan dikasih tahu. Setelah baru berarti sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu. Namanya pacar-pacaran dulu lah. Disewain apartemen apa. Udahlah, tempatnya semua udah tahu kita, di apartemen mana, di apartemen sini, dan dia udah datang kok. Ya udahlah, namanya tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, ya resiko beban moral, resiko malu, resiko keluar uang, resiko dimarahi istri, ya itu udah. Untung nggak dipotong lagi kemaluan kita, kan banyak kejadian dipotong kemaluan gara-gara istri marah, benar nggak? Digoreng lagi, Berarti intinya saking marahnya dia. Mbak Era sendiri intinya minta buat bertanggung jawab sama anaknya ini berarti. Iya, sama Itu dia doang. nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Ya, Ya, siap. tadi pagi masih kontak-kontakan dengan saya dia. Cuma saya kecewa juga gitu. Kenapa kok ini nggak bisa membuka diri dan seolah-olah udah bang, saya kalau paksa Era juga harus ke urusan ini panjang, ya udahlah bang, saya mau bagaimana lagi ya udahlah. Mbak Vera itu 2018 tuh udah menikah ya dari 2018 atau baru ini aja? Gini, jangan dikejar klaim. Jadi gini, dia ini kan masih lugu banget nih, dia nggak ngerti nih. Padahal dia putri ya, nyanyi bahasa Inggris bagus apa sih. Dia itu di satu tempat di rumah ya, di hotel katanya, di Salam ada tempat itu, katanya dia dinikahi, begitu aja bahasanya. Sekarang gini, kalau ada orang, dia ini kan maaf ya, dia ini bukan pekerja seks komersial. Kalau PSK itu memang jualan, banyak orang yang beli ke situ, ya kan? Nah, jadi kalau orang jualan, kita nggak tahu siapa yang beli gitu. Yang penting permen udah berkurang satu. Nasi bungkus buang, buka durian dibelah dulu buang. Ini enggak, duriannya situ terus. Majikannya datang lu nggak makan durian tiap hari. Ya bayarlah, berapa lama durian itu kau pakai. Dan ingat, begitu makan durian kulitnya tinggal baunya di situ. Mabuk orangnya. Ini mabuk betulan dia. Mabuk bayi, mabuk durian. Nah, itu. Berarti secara nggak langsung penegasannya abang ke KPAI untuk meminta pertanggungjawaban dari Ya, kami minta Dasarnya KPAI. nafkah ya bang? Ya, nafkah anak ini. Nanti setelah ini kami ke Komisi Perlindungan Perempuan, kemudian masuk ke Polda. Kalau dia tidak merespon ini gitu, saya belum, kan saya nggak sebut nih M ini siapa, komisaris. Kemudian